Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita semua seperti biasa ya masih diizinkan oleh Allah meneruskan kajian kita, kajian tadabbur kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan seperti biasa juga pada kesempatan kali ini Ustazah akan memberi peluang kepada Ananda Ashash Attaqi untuk membacakan sedikit daripada ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Kahfi. Dan Alhamdulillah pada kesempatan inilah beliau dapat membacakan kisah pencarian ilmu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi mari kita dengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Kahfi melalui lisan Ananda Ashash Attaqi. Waktu dan tempat saya persilakan untuknya. Dari selama hari pertama ngaji gula sekarang ada pernah salah tak sebelum ngaji? Tapi ada yang betul juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن
تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت وقل نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Sadaqallahul azim. Besoknya apa? Qala alam aqul innaka lam tastati'a ma'iya sabira. Oke, alhamdulillah, rekan-rekanku sekalian, saya telah beri peluang kepada anak saya untuk membacakan ya setahap sedikit-sedikit ya tiap-tiap Jumat. Saya rasalah dalam hal ini memang sistem komunikasi pada anak-anak itu kena menggunakan apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran, yaitu qaulan karimah, berkata-kata dengan ada unsur penghormatan, ada appreciate pada anak. Apapun bakat yang Allah berikan padanya dalam bentuk skill luaran itu, kita coba untuk mengarahkan pada bakat dalaman berupa potensi ahsani takwimnya untuk menjadi orang yang satu, berilmu yang sahih, dan yang kedua, beramal yang saleh, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan keteguhan dalam hatinya. Itu yang saya harapkan pada beliau ya, pada asyad tiap-tiap hari Jumat itu, untuk membacakan satu muka surat dalam surah Al-Kahfi dengan disertai usaha untuk memberikan sedikit penerangan tentang kelebihan surah Al-Kahfi tersebut. Dan saya berharap ketika puan-puan, tuan-tuan mendengarkan apa yang dibacakan oleh anak saya itu, sedikit memberikan satu motivasi lah. Kita bukan nak tunjuk amal kita, tetapi kita bagi peluang dan ruang mereka untuk rasa percaya diri dengan apa yang dimiliki. Selebihnya, apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu, kita berlindung diri daripada manusia, dan yang kedua, kita berlindung diri daripada diri kita sendiri dengan menyerahkan semua itu murni daripada kemurahan Allah. Baik, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, kita masih berada pada ayat yang ke-66, yaitu tentang ungkapan Nabi Musa ke atas Khadir. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ayat yang ke-66 itu cukup banyak. Saya akhirnya berpikir di sini,
kenapa Al-Imam Ibnu Abdul Bar ini dalam mengungkapkan faedah kisah yang paling banyak itu faedah kisah yang ada pada kisah Musa. Hal itu saya pikir dengan membaca faedah demi faedah yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Dan memang betul sudah selayaknya kisah ini diletakkan di awal tadabbur tentang kisah-kisah. Sudah selayaknya. Sebab dengan memahami tentang adab menuntut ilmu, ianya akan menghasilkan satu ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang mendorong pemiliknya, pelakunya itu untuk mendekat kepada Allah Ta'ala melalui amal-amal kebajikan, amal-amal saleh. Ya, jadi itu yang saya dapati mengapa dalam kitab ini, dalam bab tadabbur tadabbur kisah, memilih dan meletakkan bukan saja-saja dengan niat dengan ikhtiar, yaitu kisah Musa, bukan kisah Zulkarnain, bukan kisah Ashabul Kahf, tapi kisah Musa di awal kitab ini. Ini saya sering ungkapkan tiap-tiap pertemuan supaya perempuan boleh cam apa yang hendak kita cari dalam hidup ini sebetulnya. Ya. Kenapa dalam kisah karakter manusia, watak manusia, tokoh, perjalanan sirah mereka yang diambil itu Musa dulu. Itulah yang perlu kita renung, kita perlu fikir, kita perlu cermati untuk mengubah kita punya sikap selama ini. Hari ini kita masuk sudah pada faedah yang ke-32 ya. Faedah yang ke-32. Masya Allah. Faedah yang ke-32 yang masih menjelaskan tentang ayat yang ke-66. Ya, kalau Ustazah ingatkan semula ayatnya, Musa berkata kepada Khidir, qala lahu Musa, hal attabi'uka, boleh tak saya milih untuk mengikuti kamu, ala an tu'allimani, agar engkau mau mengajarkan kepadaku, mimma ulimta, atas sesuatu yang telah diajarkan kepadamu, rusda, berupa ilmu yang benar. Boleh tak engkau ajarkan kepada aku ya ilmu yang benar yang telah diajarkan oleh Tuhan kepadamu. Baik, faedah pertama, berkat tawadhu. Tawadhu itu ternyata memiliki keberkatan. Coba lembutnya Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam merumuskan satu faedah yang diambilnya daripada ayat yang ke-66, yaitu mengenai keberkatan tawadhu. Ada apa sebetulnya dengan tawadhu itu? Di manakah Musa menunjukkan ketawadukannya? Ya, Musa menunjukkan ketawadukannya dengan berguru kepada seseorang yang derajatnya lebih rendah daripada derajat yang Allah berikan kepada Musa. Ini tawadhu. Ya. Lepas itu dengan ketinggian kedudukannya yang dijatuhkan itu, dia memilih untuk follow, belajar bersama Khadir. Dengan meminta melalui ungkapan yang lembut sebagai orang yang hina, yang kedudukannya rendah begitu, dan Khidirnya diangkat oleh Nabi Musa, boleh tak saya ikut ya menyertai perjalanan ilmu bersamamu. Oke, itu ketawaduan. So, pertanyaannya, kenapa Musa berlaku semacam ini? Adakah ajaran ini khusus untuk Musa atau untuk kita? Untuk kita. Untuk kita yang ingin meneladani kisah Musa, kita selama ini mungkin tahu Musa itu nabi yang keras, nabi yang kuat, nabi yang garang, nabi yang mudah marah. Tidak. Sekarang kita tengok keilmuan Nabi Musa dengan ketawadukannya. Bahwa Nabi Musa alaihissalam ternyata, Masya Allah, tahu bagaimana cara mendapatkan keberkatan ilmu.
Kita selama ini tak pernah pikir bagaimana mencari keberkatan ilmu. Yang kita pikir bagaimana kita mencari ilmu. Mencari ilmu satu perkara, mencari keberkatan ilmu lain perkara. Dan Musa mengajar pada kita tentang kaidah mencari keberkatan ilmu, yaitu melalui tawadhu. Maka ditanya, kenapa Musa tawadhu kepada Khadir? Musa hendak mencari keberkatan ilmu. Apakah bentuk keberkatan ilmu yang didapatkan daripada tawadhu? Pertama, dengan tawadhu ilmu mudah diserap. Yang kedua, dengan ketawadukan ilmu mudah untuk dimanfaatkan atau diamalkan. Jadi mudah untuk mengakses ilmu, mendapat ilmu, mudah untuk mengamalkan ilmu. Bukankah ini yang kita cari dalam rihlah ilmiah kita? Dalam perjalanan kita mencari ilmu kan bagaimana Allah mudahkan kita dapat ilmu, first. Dan yang kedua, bagaimana kita boleh mengamalkan ilmu yang Allah mudahkan kita serap tadi itu. Itulah berkatnya. Dan keberkatan ilmu ini bukan pada satu aspek. Semua sisi-sisi kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah. Dalam parenting dimudahkan oleh Allah. Dalam pekerjaan dimudahkan oleh Allah, dalam pendidikan, dalam psikologi, dalam ekonomi, dalam politik, dalam segala hal akan dimudahkan oleh Allah. Itu keberkatan, karena berkat itu bermakna mengalirnya kebaikan yang melimpah, yang tidak henti. Itu namanya al-barakah. Jadi sekali lagi, puan-puan dan tuan-tuan sekalian, Musa mengajarkan satu kaedah untuk mendapatkan ilmu dengan mudah, untuk mengamalkan ilmu dengan mudah. Jadilah pribadi yang tawadhu. Tawadhu ketika mendapatkan kedudukan sebagai seorang alim Musa, sebagai seorang yang taat Musa, seorang nabi dan rasul Musa, tapi dia menjatuhkan kedudukannya itu di mata siapa? Khadir, yang kedudukannya lebih rendah daripada Musa. Ketika Musa menjatuhkan kedudukannya, yang tinggi kedudukannya di mata Musa ketika itu adalah Khadir. Dengan menganggap guru itu lebih pandai, lebih tinggi, ilmu itu akan mudah masuk. Maka saya selalu pesan pada anak saya, yang kecil ke yang dewasa, yang besar. Jika belajar pada Umi yang mengajar, posisi Umi sudah sebagai seorang guru, maka jadikan diri kalian sebagai orang yang tidak mengerti apa-apa, sebagai orang yang bodoh. Tujuannya apa? Engkau boleh mendapatkan ilmu dengan mudah, dan yang kedua, engkau boleh mengamalkan ilmumu nanti. Saya katakan terus ketika belajar bersama anak-anak seperti itu, ya. Ketika mereka silap dalam menghafal, saya baru sebut fantalaqa hatta, dia dah menyampuk. Saya katakan, nak berlagak pandai ke? Nak anggap Umi sebagai di atas engkau? Okey. Saya akan anggap Umi di atas saya, dan saya anggap saya tak tahu dalam hafazan ini. So, Umi ulang balik lagi, Umi cakap, saya dengarkan. Nah, jadi kita bagi motivasi keberkatan ilmu itu ketika anak-anak belajar. Melalui apa? Melalui kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kisah inilah yang sepatutnya jangan dilupakan dalam institusi pendidikan, dalam rumah tangga pendidikan, dalam apa jua skop pendidikan, pengajaran, pembelajaran. Inilah kisah pertama yang mesti kita bagi pada anak-anak kita, supaya mereka mendapatkan keberkatan ilmu. Anak kita sudah goyang sedikit, kita kata itulah effort, itulah usaha keras, itulah kepenatan. Dari situ Allah akan mudahkan engkau untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Nak bukti? Kisah Musa menggunakan selipar dari besi, menunjukkan jika menipis selipar besinya bagian bawah itu, dan jauh dia berjalan. Itu ukuran Nabi Musa untuk menilai dirinya itu sudah lama berjalan ke tidak. So anak-anak akan berpikir, oh iya ya, setakat nak begini je. So anak tidak mudah untuk buang air ke tandas, untuk ambil minum, untuk makan snack, untuk main-main. Kita anggap kita kena serius belajar seperti mana Musa serius dalam pembelajaran. Ya. Oke. Terkait dengan keberkatan tawadhu ini, ya, Al Hasan Al Askari membuat satu
kisah yang cukup menarik dalam kitabnya bertajuk Al-Has ala Talabil Ilm, satu gesaan untuk menuntut ilmu. Dalam kitab itulah yang ditulis oleh Al-Hasan Al-Askari ini, beliau mengemukakan kisah Al-Imam Malik dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya, di sini kita nak betul-betul ingin membuktikan apakah ketika seorang penuntut ilmu itu bersikap tawaduk kepada gurunya, Allah akan mudahkan untuk mengamalkan ilmunya, Allah akan mudahkan untuk menyerap ilmunya. Ini kita akan tengok pengakuan seorang khalifah yang dikenal sebagai khalifah yang alim, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Jadi ceritanya begini dalam kitab Al-Has ala Talabil Ilm, bahwa Khalifah Harun Ar-Rasyid ini menginginkan untuk belajar hadis daripada Al-Imam Malik dan meminta Imam Malik itu mendatangi rumah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tapi apa kata Khalifah, apa kata Al-Imam bin Malik, apa kata Imam Malik? Imam Malik mengatakan begini, sungguh ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Ya, mendengar kata seorang alim sebagai seorang khalifah masa itu, dia terus akhirnya mendatangi rumah Imam Malik. Ketika Harun Ar-Rasyid mendatangi Imam Malik, bayangkan dia seorang khalifah, Amirul Mukminin, kerajaannya sudah hampir 2/3 ya dunia. Bayangkan itu. Dia mendatangi Imam Malik, mendatangi rumah Imam Malik. Lalu beliau duduk bersandar di dinding rumah Imam Malik. Ketika beliau ini bersandar di dinding rumah Imam Malik ketika belajar ilmu kepada Imam Malik, apa kata Imam Malik? Masya Allah. Di sini saya kena ingat kata-kata ini untuk saya sampaikan pada anak-anak murid saya, termasuk anak-anak kandung saya sendiri. Imam Malik berkata, menghormati seorang muslim yang sudah berumur itu adalah bahagian daripada bentuk mengagungkan Allah. Menghormati seorang muslim yang sudah tua, yang sudah berumur, itu adalah sebahagian daripada bentuk mengagungkan Allah. Kita mungkin kerap mengucap Allahu Akbar. Kita mungkin kerap mengucapkan secara lisan Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allahu A'zam. Mulut kita berkata, hati kita pun mengiyakan, tetapi amalan praktisnya kita tak tahu nak buat apa. Pernah tak puan-puan dan tuan-tuan, ketika menghormati mak, menghormati ayah yang lebih berumur daripada kita, itu kita rasakan sebagai bentuk pengagungan kita bukan pada mak kita tapi kepada Allah Ta'ala. Kalaulah kita tahu dari dulu bahwa menghormati mak dan ayah kita itu adalah bahagian daripada mengagungkan Allah, tidak ada anak akan memutuskan tali silaturahim dengan mak ayah dia. Tentunya juga tidak ada murid-murid yang berani dengan guru-gurunya. Antara bentuk menghormati guru bukan setakat dia serius duduk kat depan, tetapi ketika diperlakukan gurunya apa saja, dia tidak menjelaskan perkara itu berlebihan kepada mak ayah dia. Kadang guru itu cuma memukul tangannya, pakai pembaris begini. Sudahlah didramatisasikan oleh anak itu. Oh, cikgu buat begini, cikgu buat begitu. Padahal kita sudah tahu keletihan, kepenatan, kepayahan para cikgu dalam mengajar itu. Ya. Tapi macam dianggap tidak sempurna sahaja oleh anak, oleh parents. Ini saya lihat adalah setakat sebagai seorang muslim yang umurnya lebih tua. Bila kita hormati muslim yang tua itu sebagai pengagungan kepada Allah, lagilah mak ayah kita bukan setakat muslim saja, bukan setakat lebih tua umurnya. Dia mak ada kerabat dengan kita, yaitu ada hubungan rahim. Lagilah double menggandakan
pengagungan kepada Allah. So kita lupa hari ini tentang hal itu, mencari keberkatan di sebalik usaha kita dalam menghormati mak dan ayah kita. Sekarang ini apa yang disampaikan adalah Imam Malik memberikan satu nasihat berharga kepada seorang khalifah besar ketika itu, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Menghormati seorang muslim, menghargai seorang muslim yang telah berumur, yang sudah tua, itu termasuk bentuk mengagungkan Allah. Maksudnya apa? Kalau engkau bersandar dekat belakang, itu kamu tak menghargai aku sebagai seorang muslim yang tua yang mengajar engkau. Bukan Imam Malik ingin dihargai sebetulnya, tapi Imam Malik ingin Allah yang dihargai, begitu. Tapi melalui dia. Subhanallah. Anak saya juga begitu. Dia berkata begini, Umi, kenapa Umi marah bila letak Al-Quran itu sekedudukan dengan kakinya saya? Saya katakan, Umi marah bukan karena engkau menyakiti Umi, tapi engkau tidak menghargai Allah. Saya katakan begitu kepada anak saya. Saya belum tahu lagi tentang ungkapan Imam Malik di sini. Kalau engkau menyakiti Umi terkait dengan fisik Umi, dengan apa Umi tidak akan marah seperti ini. Tapi yang kau perlakukan ini kalam Allah. Jadi ada tak payah minta maaf ke Umi. Umi marah ini bukan karena engkau bersalah dekat Umi. Saya katakan begitu. Engkau salah kepada Allah. Maka seketika itu dia mohon, astagfirullah, astagfirullah. Umi, saya rasa hati tak selesa. Adakah saya selepas mohon kepada Allah ampunan, saya boleh minta maaf kepada Umi? Boleh. Utamakan Allah. Karena Umi marah karena Allah, Umi marah bukan karena Umi. Kalau engkau buat Umi sesuatu yang terkait dengan Umi sendiri, Umi mungkin boleh memadam ataupun meredam amarah itu. Tetapi kalau sudah terkait dengan Allah, Umi tak boleh diam. Umi mungkin angkat suara, Umi mungkin akan marah betul, Umi mungkin akan nampak menangis, Umi akan nampak mata Umi merah. Nah, itu Umi yang tak mau engkau buat perlakuan seperti itu kepada Allah. Okay. Lalu ketika Imam Malik mengatakan hal itu, Harun ar-Rasyid bangkit dan mendekat kepada Imam Malik dan belajar dengan apa? Dengan duduk semangat, ya, duduk semangat begini. Selepas beberapa hari kemudian, Imam Malik tak pernah melakukan testimoni pun kepada muridnya. Muridnya yang melakukan refleksi diri dan dia memberitahukan hasil refleksi dirinya itu kepada imamnya. Yaitu beberapa hari kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid mendatangi Imam Malik dan mengatakan kepada beliau, coba perkataannya beliau, Masya Allah, wahai Abu Abdullah. Jadi gelaran Imam Malik adalah Abu Abdullah. Ketika sudah punya anak namanya Abdullah, maka dia digelar sebagai Abu Abdullah. Wahai Abu Abdullah, sungguh kami telah bersikap tawadhu, bersikap tunduk dan merendah, ya, untuk mendapatkan ilmu. Jadi untuk mendapatkan ilmu ini kita orang dah bersikap tawadhu, bersikap merendah, bersikap tunduk, ya. Lalu akhirnya kami pun boleh mengambil manfaat atas ilmu itu. Sedangkan ketika ilmunya Sufyan Ats-Tsauri itu tunduk kepada kami tak mampu untuk mengamalkan ilmu itu. Masya Allah. Ada dua ilmu, ya, yang berada di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ilmunya Imam Malik, Harun ar-Rasyid mendatanginya dengan sikap tunduk dan tawadhu. Ilmunya Sufyan Ats-Tsauri mendatangi dirinya dalam keadaan ketika mendatangi dirinya dia tidak tawadhu, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyidnya tidak tawadhu. Justru yang tunduk adalah ilmunya siapa? Sufyan ibn Uyainah, minta maaf, bukan Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah. Tetapi hasil berkatnya berbeza. Keberkatan hanya ada pada ilmunya Imam Malik. Maka Imam Malik ini sangat tegas.
dia tidak pernah mau mendatangi tempat orang lain. Biar orang lain melihat spesialisasi ilmunya Imam Malik, mereka akan datang dalam keadaan berjalan kaki ke, menunggang kuda ke, menunggang unta berlama-lama. Imam Malik ingin mereka mendapatkan keberkatan. Yang dari Sabah, dari Sarawak, yang daripada Pineng, yang daripada Kuala Lumpur, datang misalnya ke Bangi. Ustazah berseronok. Mengapa? Karena mereka yang menciptakan keberkatan ilmu itu. Mereka yang memiliki effort di situ. Mereka yang bertungkus lumus. Sehingga ketika balik mereka mengatakan, sungguh aku tak mau melepaskan ilmu ini. Sudah susah payah, budget banyak, spend masa, spend harta, spend kebahagiaan juga. Tiba-tiba tak ada apa-apa. So ini keberkatan yang diasaskan oleh Imam Malik. Setiap imam memiliki ciri khas keilmuan sendiri. So setiap orang boleh memilih dan mendatangi tempat itu, ya. Dan ketika mendatangi itulah bukan cuma datang saja, hati pun kena tunduk, hati pun kena merendah, hati pun kena rasa tak ada apa-apa. Baru dapat serap ilmu. Yang kedua, baru boleh amalkan ilmu itu. Karena seperti mana Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Ilmu Huwal Amal, esensi ilmu itu adalah amal itu sendiri. Tanpa ada amal, maka ilmu itu tidak bermakna. Justru orang berilmu tanpa amal digelar dalam Al-Quran sebagai anjing yang menjulurkan lidahnya. Karena kesan orang yang tidak mampu mengamalkan ilmu yang dipelajarinya bermakna syahwatnya lebih tinggi daripada akalnya. Ketika syahwat lebih tinggi daripada akalnya, maka ia akan dibimbing oleh hawanya. Ketika hawa membimbingnya, maka dia akan mencintai dunia. Ketika dia mencintai dunia, dia akan merasa tamak dengannya. Ketika dia merasa tamak, dia tidak akan pernah puas dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Maka jadilah ia seperti mana anjing yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 175-176. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Kita sentiasa kan berdoa perempuan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu daripada ilmu yang tak manfaat. Bukankah kita juga berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kan? Tapi bagaimana cara kita? Musa sekali lagi mengajarkan kaidah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Turunkan marwah, turunkan darjat, turunkan kedudukan ketika kita belajar pada seseorang. Yang seseorang itu hanya ada satu bab ilmu yang kita tidak ada. Satu bab ilmu yang kita tidak ada. Sehingga kita merendahkan ilmu kita yang semua ada itu untuk mendapatkan ilmu yang kita tak ada itu. Itu kuncinya. Jadi mulai hari ini, siapa saja yang belajar ilmu kepada ustadz, ustazah yang dipilihnya karena tidak mendapatkan bagian itu pada tempat-tempat lain ataupun pada diri sendiri pun belum mencukupi, maka rendahkan kedudukan itu dan jangan banyak mengkritisi dalam bab itu. Letakkan seolah-olah kita orang yang tidak tahu dan kita ikuti selepas kita memilih. Jadi Musa ini memilih Khidir itu orang yang benar, orang yang saleh, maka ilmunya itu benar. Maka ketika benar, kita hanya sami'na wa ata'na, kita dengar saja. Masya Allah. Maka kita dilarang sebetulnya untuk menguji guru kita. Kita dilarang untuk menguji guru kita. Itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Cukup dengan mengiringi guru kita, kita sudah tahu kualitas guru kita. Tapi kita menguji karena kita tak pernah tahu diri siapa untuk dimasukkan dalam satu kedudukan misalnya sebagai seorang pensyarah yang ada kualitinya. Memang kena ada ujian kelayakan. Untuk menguji itu tak apa. Tapi kalau kita berguru, jangan kita uji guru kita. Ya, karena statusnya sudah jadi guru. Maka sebelum berguru, tentukan siapa yang akan kita pilih sebagai guru. Seperti Musa memilih siapa yang akan jadi gurunya. Masya Allah. Oke, faedah yang ke-33. Belajarnya seorang mulia
lagi alim adalah terkait dengan ilmu yang dia belum menguasai. Jadi perempuan, tidak ada satu orang itu dia menguasai semua disiplin ilmu. Saya bagi tahu. Bukankah Musa seorang nabi? Nabinya bangsa yang tercerdas di dunia juga tak menguasai semua ilmu. Ya. Artinya Allah boleh meletakkan ilmu yang Allah menghendakinya itu diberikan kepada hambanya yang ikhlas mencari ilmu dalam bab itu. Dapatlah bab itu. Dan sebarang siapa yang ikhlas mencari ilmu karena Allah, walaupun dia berada di seberang lautan macam Khadir, Allah akan datangkan orang yang tinggi kedudukannya untuk mencari orang itu dan belajar pada orang itu dalam keadaan rendah. Karena itu kita juga melihat apa yang Allah bagi kat kita. Kalau memang Allah bagi kat kita itu misalnya sesuatu dalam disiplin ilmu tertentu yang orang lain tidak ada, dan kita asah terus disiplin ilmu itu menjadi satu kepakaran, maka orang akan datang untuk mencari kepakaran itu. Saya teringat kata-kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, pandai setengah dengan bodoh total itu lebih baik bodoh total. Kalau bodoh total itu sudah tahu memposisikan diri, dia memang kosong, tak ada ilmu, senang untuk belajar. Tapi kalau dia pandai cuma separuh, setengah-setengah, bila dipakai dalam majelis, dalam mahkamah syariah, dia boleh membuat hukum yang silap. Dalam dunia pendidikan, dia boleh ciptakan teori pendidikan yang sesat. Kenapa? Tidak matang. Itu ilmu yang separuh, yang apabila disebarkan payah jadinya. Ini yang bahaya hari ini adalah mengajarkan ilmu yang separuh-separuh yang tidak ditekuni dari awal. Ya, mengajarkan ilmu yang separuh-separuh. Ya. Kalau memang kita punya kemampuan adalah dalam bidang manajemen, mengurus file-file satu syarikat, ya sudah, itu jadi urus. Seorang ahli agama pun kalau ingin tahu benda itu akan merujuk juga. Tapi kalau dia campurkan dengan unsur spiritualnya yang dia sendiri tidak ada kepakaran di situ, boleh jadi sedikit mengacaukan dia punya kepakaran di situ. Jadi lebih baik dalami ilmu itu macam Khadir lah. Satu, dia dalami, Allah hantarkan orang ahli ilmu untuk belajar kepadanya. Jadi bermakna di sini kita terbuka hati kita, pemikiran kita, bahwa tidak semuanya ilmu itu Allah berikan pada satu individu. Ya. Tidak semua kebajikan-kebaikan itu Allah letakkan pada satu individu. Kecuali apa yang telah disaksikan Rasulullah khusus kepada Abu Bakar As-Siddiq, bahwa kebajikan itu lengkap ada pada satu pribadi namanya Abu Bakar As-Siddiq, selain itu tidak ada. Ya. Jadi biarlah kita punya spesifikasi masing-masing, dan biarlah kita meraihkan tiap-tiap individu dengan background masing-masing. Tak payahlah kita nak mengumpulkan semuanya dalam satu one stop begitu, jadi semua ada di situ. Biarlah manusia itu mencari. Kononnya hari ini nak memudahkan orang mencari ilmu. Kita sebetulnya dalam tradisi salaf tidak ada memudahkan orang untuk mencari ilmu, karena mudahnya orang mengakses ilmu menyebabkan hilangnya keberkatan. Hari ini ribuan hadis, jutaan ilmu ada dalam satu benda yang namanya handphone. Tetapi tidak juga membuat pemiliknya handphone ini jadi bertakwa pun. Tapi zaman itu ya, tak pun banyak yang namanya ilmu. Tapi begitu susahnya untuk mendapatkan satu ilmu. Tetapi mereka lebih bertakwa daripada kita hari ini. Mengapa? Karena ilmu tidak dimudahkan oleh pemiliknya. Ilmu tidak dimudahkan oleh sahibnya. Imam Malik tak pernah memudahkan orang mengambil ilmunya. Ya,
syekh yang lain tidak memudahkan ilmu untuk diambil secara mudah oleh muridnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melatih satu semangat, dua menghargai masa, tiga ada effort, sehingga ada keberkatan di situ. Itu yang para imam jaga, yang sekarang tak dijaga. Kita yang menawarkan semuanya kepada orang. Jadi kadang-kadang kita buat satu polisi kebijakan. Kadang orang kritik dan menyamakan kita punya kebijakan. Kenapa Ustaz tak buat begini? Kenapa Ustaz buat begitu? Berawal daripada sebuah pembacaan. Ya, bahwa setiap kebijakan itu adalah satu sistem yang ditetapkan mengikut pembacaan orang yang meletakkan sistem itu. Mengapa misalnya Ustazah meletakkan ya dalam seminar ke 1 hari aja supaya ada effort, ada betul-betul peruntukan masa itu dan mengabaikan yang lain, sehingga ketika kita abaikan orang lain, ketika abaikan hanya untuk mencari ilmu, meninggalkan keluarga karena untuk mendapatkan ilmu, itu yang dikatakan berkatnya menuntut ilmu. Ada yang menawarkan pada saya buat sedikit-sedikit biar kita boleh juga layan orang lain dekat rumah, kita boleh rasakan kebahagiaan. Saya kata minta maaf, saya tak buat macam itu. Kenapa? Hendak ada satu pengorbanan, sacrifice mesti ada dalam menuntut ilmu. Bukankah haji sebagai intinya ibadah itu kena ada bulgha, yaitu kena ada harta benda, kena ada kesehatan, kena tinggalkan yang namanya anak istri dekat rumah. Ya, banyak spendkan masa, spendkan ilmu juga termasuk ya, habis untuk semuanya untuk pergi haji itu. Kita belajar. Saya banyak terinspirasi daripada Imam Malik. Ya, dulu mungkin kita jahil dulu ya. Kita mendatangi rumah-rumah orang mengajar, menawarkan ilmu. Ya. Tapi semua itu Allah bagi pendidikan. Sampai pada akhirnya biarlah orang itu ada satu kesusahan dalam mencari ilmu. Ya, ada satu kesusahan dalam mencari ilmu. Dan jangan rasa bahwa ketika kita dimudahkan ilmu, kita alhamdulillah mudahnya cari ilmu. Bukan. Kemudahan mencari ilmu adalah sebuah musibah sebetulnya. Tapi kesukaran mencari ilmu itulah satu kenikmatan. Kita telah berpusing 180 derajat berbanding orang zaman dahulu. Ya, kita mencobalah dengan rasa semangat, serius, berkorban. Dan ya, poin yang ke-33 tadi saya bagi tahu, tidak ada pada satu orang semua ilmu ada. Ya, makanya kita berusaha untuk mencari apa yang Allah bagi kat kita dan kita kembangkan, kita pakarkanlah begitu. Kita kena ada khibrah, kena ada kepakaran dalam bab tertentu yang orang lain tetap akan merujuk kepada kita dalam pakarnya. Dalam pakar sekian, misalnya dalam pakar bercerita, siapa yang pandai bercerita? Dalam pakar bersyair, siapa yang pandai bersyair? Dalam pakar mengambil ibrah, siapa yang di situ? Jadi kita kena menghargai ya. Dari sini pula kita akan turun ego kita yang kita anggap kita sudah pandai sangat, rupanya bertentangan dengan ibrah kisah Musa alaihissalam. Makanya saya ingat terus kata-kata Hamka, dan kata-kata Hamka lah yang memotivasi saya. Kata beliau, dan ternyata kata-kata Hamka itu diambil juga daripada kisah Nabi Musa ini. Jadi kata beliau, sungguh amat membosankan jika pada satu orang dia serba boleh, dia serba tahu, dan dia serba mau, ya, dengan melupakan sisi skill, kemampuan, kepakaran dia sendiri dalam bidang apa. Contoh pakar dalam bidang, misalnya pakarlah dalam bidang counseling secara am, misalnya ikut teori psikologi orang barat misalnya, tak tahu menahu tentang Islamic counseling ya, tentang ayat-ayat psikologi dalam Quran, dicampur adukkan semua dengan tips-tips yang lain-lain, itu hanya akan menjatuhkan satu kepakaran. Jadi biarlah
kita memiliki apa yang spesial, apa yang khas, dan yang khas itulah yang Allah akan hadirkan orang lain untuk mencarinya, insya Allah. Ya. Oke. Maka di sini dibahas kesimpulan ya. Demikianlah ahli fiqh, ahli hadis yang kurang menguasai ilmu nahwu, yang kurang menguasai ilmu saraf, sudah sepatutnya dia belajar kepada ahli lughah, dia belajar pada pakar bahasa. Ya. Baik. Nak menganggap diri kita tak tahu sesuatu yang murid kita tanya, itulah kadang-kadang kita tak sampai hati untuk diam gitu, kita jawab je semuanya, padahal itu menjatuhkan kita punya reputasi. Jadi kalau memang sudah ada yang mengkajinya, kita serahkan, oh ustaz sekian, ustazah sekian, oke, ustazah bincang tentang masalah bab kurban, minta maaf, ada ustaz sekian yang dia kajiannya bab fiqh hadisnya hebat, rujuklah dia. Ustazah nak bincang pasal masalah politik, ekonomi, oke, ada seorang ustaz dalam fiqh siasa, rujuklah dia. Jadi kita kena tahu menempatkan diri, ya. Tapi satu ketika juga mungkin dalam kajian kita kalau misalnya silap karena ada yang mengkaji benda itu juga, kita kena sedar. Ya, kadang-kadang satu disiplin ilmu Allah tak bagi pada satu orang, satu disiplin ilmu saja Allah bagi ramai orang. So kita kena ada perbandingan. Jangan terus kita merasa sudah pakar. Merasa pakar itu yang tak boleh, tapi orang lain yang menganggap kita pakar tidak ada masalah. Tapi merasa pakar itu yang kita tak boleh. Ya, karena mungkin kita bincang satu ilmu, ternyata ilmu yang kita bincang itu ada orang lain juga yang bincang perkara itu yang sama. So kita akan coba untuk melihat kenapa berbeza, bagaimana dia punya sandaran, punya hujah, punya dalil, dan kita macam mana. Bila ditimbang-timbang dari segi dalil hujahnya, oh ternyata dia lebih kuat, so kita ambil ke orang tersebut, tidak ada masalah. So dia lebih pakar daripada kita yang kita anggap diri kita pakar. Jadi artinya setiap orang yang belajar ilmu itu dia akan pada ujungnya menjadi pokok padi, tanaman padi, minta maaf, bukan pokok, tanaman padi. Dia akan semakin tahu diri di mana dia berada. Oke, yang ke-34 ya, kisah yang ke-34 adalah menyandarkan ilmu sebagai kurnia Allah yang harus, itu yang mesti ya disyukuri. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, walaupun dengan effort kita, dengan tungkus lumusnya kita, dengan kerja keras kita, dengan ikhtiar kita, dengan pilihan kita tetap diminta untuk bersembunyi dari dua perkara. Saya ingat kata-kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab nasihatnya. Satu, hendaklah ketika Allah itu memberikan ilmu ke kita berlindung diri daripada manusia atas ilmu yang Allah bagi. Sebab ilmu itu yang boleh mendorong seseorang untuk takabur. Ya, supaya tidak takabur, kita belajar kisah Musa dalam surah Al-Kahfi. Bukan cuma ilmu, kedudukan juga membuat kita takabur. Seperti kedudukan yang Allah jelaskan pada kisah Zulkarnain. Agar tidak takabur, kita kena belajar pada Zulkarnain. Kekayaan juga membuat kita takabur. Agar tidak takabur, kita tengok kesudahan yang dilakukan oleh seorang pemilik 2 kebun yang akhirnya bertaubat. Bukan cuma kekayaan juga, ketaatan boleh membuat seorang takabur. Maka belajarlah bagaimana ketundukan Ashabul Kahfi, diperintahkan bersembunyi dekat gua, mau juga, padahal gua itu tempat yang sangat menakutkan dan tidak aman. Oke. Jadi kena bersembunyi daripada manusia atas ilmu yang Allah bagi ke kita. Berapa banyak seorang ulama yang betul-betul baik, dia akan refleksi diri, akan banyak istighfar, akan banyak mohon ampun pada Allah, akan mohon pertolongan pada Allah, taufik pada Allah, supaya dihindarkan daripada sikap ujub, ria, dan akhirnya takabur serta sum'ah. Apalagi sekarang media sosial sangat membantu apa? Membantu suburnya ketakjuban pada diri sendiri dengan munculnya ramai followers yang
mengatakan dirinya sebagai seorang followers dengan sanjungan, pujian serta macam-macamnya lagi. Yang kedua, ketika ilmu itu dianugerahkan oleh Allah pada seseorang, adalah seseorang itu berlindung diri atau bersembunyi daripada dirinya sendiri. Ya, itu yang kedua. Dengan meletakkan hadza min fadli rabbi, bahwa apa yang saya dapat hari ini adalah kerana kemurahan Allah. Jadi kita tidak ada nilainya, orang lain yang memuji kita pun tidak ada nilainya. Yang ada nilainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Puan-puan ketika kagum dengan satu penyampaian, hakikatnya Allah tak meminta puan-puan kagum dengan yang menyampaikan, tapi kagum dengan apa yang disampaikan, karena itulah sebetulnya Allah hendak menunjukkan rububiyah, kekuasaannya ada pada orang tersebut, sehingga orang itu dimudahkan untuk menjelaskan, untuk mengingat. Akal kita milik Allah, ingatan kita milik Allah, lisan kita mengucap milik Allah. Seiramanya lisan kita dengan akal kita bersepadu dalam menyampaikan kata-kata yang bagaikan air mengalir, itu milik Allah. Sehingga tidak ada langsung pujian itu dinisbahkan kepada kita, tapi Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kekuasaan Allah ditunjukkan melalui seorang individu yang sangat, kalau puan-puan tengok misalnya Imam Bukhari, kita hanya mengatakan Masya Allah, seorang individu yang Allah jadikan, di mana kekuasaan Allah itu ditunjukkan melalui kecerdasan beliau dalam menyusun sanad-sanad hadis beserta matan-matan hadis pada tiap-tiap tempatnya yang dikacau-kacau oleh para pembesar ulama dekat Khurasan ketika itu. Karena kejelasan mereka menguji siapakah yang namanya Al-Imam Bukhari ini. Karena ketawadukannya dia tak mau melayan, tapi karena dipaksa, maka dengan kerendahan hatinya dia mengiyakan majlis pengujian itu. Barulah orang tahu siapa Al-Imam Al-Bukhari. Kita takjub pada Allah Ta'ala melalui individu, insan yang begitu kuat ingatannya, itulah Al-Imam Al-Bukhari. Sama ketika Allah tunjukkan kekuasaannya kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita tak boleh nak menuhankan Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad dengan berbagai karakteristiknya membuat kita terkagum-kagum, tapi hakikatnya kita kagum kepada Allah yang boleh mengubah, menjadikan seorang insan semulia Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita melihat orang sudah banyak Tuhan dalam berbagai bidangnya. Para penggemar bola, dia akan menuhankan Maradona. Ya, para penggemar harta benda, dia akan menuhankan bisnismen, orang yang berjaya dalam bisnisnya. Para penggemar misalnya dalam bidang kedokteran, dia akan tuhankan sesiapa. Tidak mungkin tidak perkara ini apabila tidak dilatar belakangi dengan ittiba, tetapi taksub semata. Maka ittiba itu yang dituntut untuk menghilangkan taksub. Kalau ada orang sudah ittiba Nabi, dianggap taksub, orang tak paham makna ittiba dengan taksub. Taksub itu sebutan untuk seseorang yang mengikuti secara membabi buta tanpa ada nas ataupun dalilnya. Sedangkan ittiba itu berdasarkan pada nas, dalil atas pilihan. Ketika dipilih-pilih mana yang terbaik nasnya untuk diambil, itulah orang ittiba. Ketika dia mempertahankan status atas keittibaannya itu, kononnya dia dianggap taksub pada orang yang mengajarkan tentang ittiba itu. Masya Allah. Jadi hari ini terkait bab ilmu sungguh sangat memuaskan apabila kita mempelajari tadabbur kisah Qur'ani yang dibincangkan seorang imam besar dalam bidang ilmu hadis, Al-Imam Ibn Abdul Barr. Masya Allah, saya pun baru merasakan betapa sentuhan-sentuhan faedah beliau ini laksana oasis dekat padang pasir. Maka sungguh kita hari ini yang dimudahkan, tetapi tidak mengambil kemudahan dan disertai dengan effort di sebalik kemudahan itu. Yaitu apa? Menekuni hasil karya para imam-imam terdahulu
yang melihat satu ayat Quran dari pelbagai sisi, sehingga satu ayat boleh menghasilkan ibrah sampai puluhan pelajaran. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa tentang Al-Quran? Maka belajarlah tentang Al-Quran kepada yang ahlinya. Insya Allah ianya akan menghasilkan ya ilmu yang sahih dan akan mencetuskan amal yang saleh. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.